Hotel Fontainebleau resmi dibuka pada tahun 1954 dan dengan cepat menjadi favorit di kalangan masyarakat kelas atas Miami. Hotel ini didirikan oleh Benjamin Novak yang mengelola properti tersebut hingga tahun 1977. Istrinya, Bernice Novak, memainkan peran penting dalam kegiatan sosial di Miami sebagai mantan model di New York. Pada tahun 1956, pasangan ini melahirkan seorang putra yang diberi nama Ben Novak Jr. Ben tumbuh di tengah kemewahan hotel yang ikonik ini, dan dia adalah satu-satunya pewaris dari kekayaan keluarganya. Sedari kecil, dia telah memiliki koneksi dan juga pengaruh karena orang tuanya sering berbaur dengan selebriti atau orang terkenal lainnya. Kehidupan Ben namun bukannya tanpa tantangan. Sebagai seorang anak dia sering merasa terisolasi, hanya dikelilingi oleh orang dewasa dan kehilangan persahabatan dengan teman-teman seumurnya. Dia menganggap banyak pengalaman masa kecilnya telah direncanakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Untuk melarikan diri, dia membenamkan dirinya dalam dunia komik dengan Batman sebagai pahlawan favoritnya. Dan di usia dewasanya, dia menjadi kolektor memorabilia Batman terbesar di dunia, termasuk Batmobile miliknya sendiri. Di samping kekayaan yang diwarisinya dari bisnis orang tuanya, Ben juga adalah seorang pebisnis yang hebat. Dengan kecintaannya mendalam terhadap pekerjaannya, dia bertekad untuk membangun identitasnya sendiri di luar warisan bisnis keluarga. Dia mulai merambah bisnis konvensi dan event di mana dia berhasil dan menuai keuntungan besar dari setiap acara yang dia buat. Ben suka mengunjungi klub tari telanjang dan dia tertarik dengan salah seorang penari di sana, yaitu Narcisa Felispacho atau biasa dipanggil Narsi, yang pindah ke Amerika dari Ekuador. Narsi adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dan di usianya yang ke-17 tahun, dia menikah dan memiliki seorang putri bernama May Abad. Sejak pernikahannya memburuk dan suaminya meninggalkannya, Narsi dan putrinya itu tinggal di New York. Dia bekerja keras sebagai seorang penjahit, tetapi merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Dia terus memimpikan sebuah dunia di mana dia bisa mengenakan pakaian mewah, menghadiri pesta glamor, dan mengendarai mobil mahal. Dan impiannya itu terwujud di musim panas tahun 1983 ketika dia memutuskan untuk pindah ke Miami. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas, dia menjadi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Dan untuk bisa mendapatkan uang, dia mengambil pekerjaan sebagai seorang penari telanjang. Dan baru saja dia memulai bekerja, dia bertemu dengan Ben, seorang jutawan berusia 27 tahun. Ben menghujani Narsi dengan hadiah-hadiah mewah, membawanya berlibur dan memberinya sejumlah besar uang. Semua ini memperdalam ketertarikan Narsi pada Ben dengan segala kemewahannya. Ibu Ben namun tidak terlalu senang dengan hubungan ini. Apalagi saat itu ayah Ben baru saja meninggal dunia. Namun terlepas dari ketidaksetujuan ibunya, itu tidak menghalangi Ben untuk terus berhubungan dengan Narsi. Bernice berharap putranya itu akan menikah dengan seorang sosialita Miami yang mapan dan dari keluarga terhormat, bukanlah seorang penari telanjang. Pada tahun 1991, Narsi mencapai tujuannya ketika dia berhasil menikahi Ben. Narsi menjalani gaya hidup mewah, berbelanja tanpa akhir, dan menjalani kehidupan seorang jutawan. Dia menjadi seorang pembelanja yang kompulsif, sementara Ben mengejar kecintaannya pada koleksi Batman dan menjadi kolektor terbesar kedua di dunia. Mereka menikmati liburan di rumah mewah, mobil mewah, dan makan malam mahal.
Putri Narsi, Mei Abad, yang saat itu berusia akhir remaja, juga tinggal bersama dengan mereka. Dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Ben yang menjadi sosok ayah yang dia rindukan. Namun, kehidupan Ben berubah secara tragis di tanggal 4 April 2009 ketika ibunya ditemukan meninggal dunia. Jenazah ibunya ditemukan oleh tetangganya di garasi rumahnya di Fort Lauderdale. Ditemukan tetesan darah dari mobil yang mengarah ke dapur dan juga kamar mandi. Polisi menyimpulkan bahwa Bernice mungkin terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Kepalanya terbentur kaca spion mobil dan kemudian meneteskan darah saat dia berjalan masuk ke dalam rumah. Meskipun keadaannya mencurigakan, kematiannya secara resmi diputuskan polisi sebagai kecelakaan. Ben sangat terpukul oleh kehilangan ini yang membuatnya jatuh dalam depresi berat. Narsi menghadiri pemakaman dan mempertahankan penampilan sebagai istri yang suportif. Untuk mengatasi kesedihannya, Ben lalu membenamkan dirinya dalam pekerjaannya. Pada tanggal 12 Juli 2009, Ben dan Narsi saat itu berada di New York, di mana Ben mengelola konferensi yang besar. Acara tersebut diadakan oleh Amway Global International yang merupakan klien bergengsi di mana lebih dari 1.000 peserta akan ikut hadir. Ben dan Narsi menginap di kamar penthouse di Hotel Hilton. Dan di pagi hari di tanggal 12 itu, Narsi meninggalkan kamar tidurnya di sekitar pukul 7 pagi untuk sarapan bersama dengan putrinya. Dan saat dia kembali ke kamar, dia menemukan suaminya dalam keadaan tidak bernyawa. Ketika polisi tiba, mereka menemukan tempat tidurnya berlumuran darah. Tubuhnya ditemukan tertelungkup di atas lantai. Detail mengerikan lainnya adalah mata Ben telah dicungkil keluar. Ben ditemukan terikat di lantai dan juga berdarah, hanya mengenakan pakaian dalam dengan kaki yang dilakban di bawah lutut dan tangan terikat di belakang punggungnya. Diduga kepalanya dipukul saat tidur dan setelah meninggal dunia, pelaku meninggalkan tubuhnya tertelungkup di atas lantai. Ini adalah kematian yang kedua bagi keluarga Novak dalam waktu 3 bulan saja. Pihak berwenang segera mengklasifikasikan kematian Ben sebagai pembunuhan. Narsi di tempat kejadian menyatakan kepada polisi bahwa pembunuhan itu mungkin terjadi karena perampokan. Namun saat diperiksa tidak ada yang hilang dari kamar itu. Bahkan sebuah amplop berisi beberapa ratus dolar tidak tersentuh. Narsi juga menyebutkan bahwa Ben baru-baru ini bertengkar sengit dengan seseorang di acara Comic-Con mengenai uang. Dan bahwa orang tersebut diduga telah mengancamnya. Meskipun demikian, detektif tidak menemukan bukti yang mendukung pernyataan ini dan dengan cepat menyingkirkan kemungkinannya. Sebaliknya, polisi mulai melihat Narsi lebih dekat. Perilakunya terlihat aneh, di mana dia memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh dan tidak pada tempatnya. Dia sempat menanyakan apakah Ben mungkin meninggal karena serangan jantung. Pertanyaan ini sangat aneh mengingat cara kematian Ben yang mengerikan dan juga kejam. Narsi lalu dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi. Selama interogasi, jawabannya menimbulkan keraguan yang signifikan tentang kisahnya saat dia kembali ke kamar tidur setelah sarapan. Narsi mengatakan bahwa dia tersandung tubuhnya Ben, lalu dia menelpon operator sambil berteriak. Namun dia juga menyatakan bahwa dia tidak ingat melihat adanya darah di kamar itu. Pernyataan ini bertentangan dengan keadaan di TKP di mana ruangan itu penuh dengan darah. Ketidakkonsistenan karena tidak memperhatikan adanya darah hanya menambah kecurigaan padanya. Detektif mencoba menentukan bagaimana pelaku bisa mendapatkan akses ke dalam ruangan itu.
Narsi adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci, dan kunci pintu elektronik hotel mencatat penggunaan dari setiap kunci. Menurut catatan hotel, berdasarkan waktu dan tanggal, kunci terakhir digunakan pada pukul 11:30 malam sebelumnya dan digunakan kembali hanya ketika Narsi memasuki kamar di sekitar pukul 7:30 pagi setelah sarapan. Tidak ditemukan pemakaian lain dari kunci tersebut. Selain itu, seorang saksi di hotel melaporkan melihat seorang wanita yang cocok dengan deskripsi Narsi berjalan berkeliling dengan 2 orang pria. Namun Narsi menyangkal hal ini ketika ditanyai oleh polisi. Namun, detektif semakin yakin kalau Narsi terlibat dalam pembunuhan Ben. May menguatkan kecurigaan mereka dan mengungkapkan bahwa pernikahan orang tuanya itu bermasalah dan menjelaskan bahwa Ben terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang penari telanjang. May mengatakan bahwa penderitaan ibunya bukanlah karena rasa cemburu, melainkan lebih karena adanya potensi perceraian yang akan terjadi. Ketakutan Narsi akan ditinggalkan oleh Ben demi wanita lain sangatlah besar, karena dia tahu bahwa gaya hidupnya itu bisa berubah dengan adanya perceraian. Pada tahun 2002, Nancy bahkan pernah mengatur penyerbuan rumah dengan mempekerjakan seorang pria untuk masuk dalam rumahnya, di mana pria itu menahan dan menyandera Ben selama 25 jam. May mengungkapkan bahwa ibunya itu mempunyai sejarah melakukan tindakan ekstrim untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan akan menggunakan tindakan drastis untuk mencegah Ben meninggalkannya. Meskipun Ben melaporkan kejadian tersebut pada polisi, dia kemudian membatalkan tuntutannya dan kasus tersebut disebut sebagai perselisihan rumah tangga. Meskipun kecurigaan semakin meningkat dan semakin banyak kesaksian yang memberatkan Narsi, detektif masih belum memiliki cukup bukti untuk bisa menangkapnya. Mereka pun memutuskan untuk mengembalikan Narsi dan putrinya ke hotel setelah interogasi. Selama periode ini, putrinya itu memohon kepada ibunya untuk mengungkapkan kebenaran, namun Narsi tidak menanggapinya. 3 hari setelah pembunuhan Ben, polisi dipanggil ke rumah keluarga Novak. May menjelaskan bahwa sekembalinya dari New York, dia langsung pergi ke rumah untuk mencari bukti yang bisa memberatkan ibunya. Dan ketika dia sedang memeriksa dokumen, ibunya itu menyerangnya dengan linggis dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Namun Narsi mengklaim bahwa putrinya yang memulai pertengkaran dan menyerangnya terlebih dahulu. Dan untuk membela dirinya, dia mengambil linggis. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah itu dan menyita rekaman keamanan, dokumen tagihan, dan juga adanya 5 lakban. Saat penyelidikan semakin intens di sekitar Narsi, putrinya itu mulai khawatir kalau ibunya mungkin mewarisi harta warisan dari ayah tirinya. Dia lalu menyewa seorang pengacara untuk membekukan harta warisan. Dan beberapa bulan kemudian, dia juga menghubungi detektif di New York untuk memberikan bukti tambahan. Katanya, di tahun 2008, ayah tirinya itu mulai berselingkuh dengan seorang bintang film panas bernama Rebecca Bliss. Dan hubungan itu juga diketahui oleh Narsi. Ben bahkan bercerita pada May menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Narsi yang membuat ibunya itu menjadi panik. May yakin bahwa kemungkinan perceraian adalah motif Narsi untuk melakukan pembunuhan. Perjanjian pranikah tidak menguntungkan bagi Narsi yang menetapkan bahwa jika terjadi perceraian, dia hanya akan menerima $65.000 Amerika dan kehilangan klaim apapun atas hartanya Ben. Bahkan jika Ben meninggal dunia, Narsi tetap akan rugi, karena wasiatnya itu akan menyerahkan sebagian besar asetnya kepada ibunya. Namun sejak ibunya itu telah meninggal 3 bulan sebelumnya, situasinya menjadi tidak jelas. Saudara laki-laki Narsi, Christobal Felix, juga diperiksa oleh polisi. Dan dia menyatakan kalau putri Narsi adalah dalang di balik pembunuhan ini.
Cristobal menyatakan bahwa pengungkapan perselingkuhan Ben dengan Rebecca adalah bagian dari upayanya untuk menutupi sesuatu. Cristobal mengatakan bahwa dia dapat membuktikan May telah menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Alejandro Garcia untuk membunuh Ben dan menjebak ibunya. Di bulan November 2009, Alejandro ditangkap karena kejahatan yang tidak terkait. Dan saat di dalam tahanan itu, dia ditanyai tentang pembunuhan Ben. Menyadari gawatnya situasi, Alejandro membuat kesepakatan dan mengaku telah membunuh Ben. Namun dia mengklaim bahwa bukanlah May yang mempekerjakannya, tetapi Cristobal. Alejandro menyatakan bahwa Cristobal telah membayarnya $5.000 Amerika untuk melakukan pembunuhan. Ada sebuah rekaman pengawasan yang menunjukkan Alejandro mengambil tanda terima pembayaran dari Cristobal. Tetapi polisi tidak dapat menemukan tanda terima apapun dari rumah Cristobal untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut. Karena Alejandro sudah menghadapi hukuman penjara, dia memilih untuk bekerja sama dan mengungkapkan semuanya. Ternyata pembunuhan ini bukanlah yang pertama kali dia lakukan. Di bawah perintah Cristobal, di bulan April 2009, Alejandro disewa untuk membunuh Bernice Novak. Saat Bernice memasuki garasinya, Alejandro menyerangnya dengan kunci pas dan memberikan pukulan brutal pada wajahnya. Akhirnya terungkap bahwa Narcy dengan bantuan Cristobal telah mengatur pembunuhan terhadap Bernice dan juga Ben. Karena untuk mendapatkan warisan dari suaminya, dia harus melenyapkan ibu mertuanya juga. Alejandro bersaksi di pagi hari di tanggal 12 Juli 2009, Narcy membiarkan Alejandro dan seorang pria lainnya yang bernama Joel Gonzalez masuk ke dalam kamar hotel suaminya. Saat itu Ben masih tidur dan Narcy membimbing mereka ke samping tempat tidur Ben, di mana mereka mulai menyerangnya. Narcy memberi Alejandro sebuah bantal untuk meredam jeritan Ben dan memerintahkan pria lainnya untuk mencungkil matanya Ben. Sementara itu, jenazah Ben sudah berada di kamar jenazah selama 2 bulan, menyebabkan polisi mempertanyakan penundaan pemakamannya. Menurut penyelidikan, daripada berfokus pada proses pemakaman, Narcy lebih sibuk memeriksa koleksi Batman-nya, menyedot uang dari rekening perusahaannya, dan memanipulasi pegawai bank untuk bisa mengakses brankasnya Ben. Pada tanggal 8 Juli 2010, Narcy dan Cristobal ditangkap atas pembunuhan. Dan setahun kemudian persidangan dimulai. Dari catatan telepon mengungkapkan adanya korespondensi selama 2 tahun antara Narcy dan juga Cristobal, menunjukkan adanya perencanaan terlebih dahulu. Namun baik Narcy dan Cristobal terus menyangkal keterlibatan mereka. Rebecca Bliss juga ikut maju bersaksi dan mengungkapkan bahwa Ben memang berencana untuk meninggalkan Narcy. Rebecca mengungkapkan bahwa Ben telah menyatakan ketidakpuasannya dengan pernikahannya dan siap untuk meresmikan hubungan mereka. Ben menyatakan cintanya setiap hari dan meyakinkannya akan komitmennya. Narcy sebelumnya telah mengonfrontasi Rebecca tentang perselingkuhan dan menawarkan uang untuk meninggalkan Ben. Namun permintaan itu ditolak oleh Rebecca. Selama persidangan, Narcy dan Cristobal masing-masing berusaha untuk mengalihkan kesalahan pada pihak lain dalam upaya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pengacara Narcy mengajukan tuntutan untuk hukuman yang dikurangi menjadi 27 tahun dengan menunjukkan bahwa Cristobal adalah dalang utama di balik pembunuhan tersebut. Sementara itu, Cristobal bersikeras menuduh keponakannya yang adalah dalang sebenarnya. Narcy dihukum atas 12 dari 13 dakwaan terhadapnya. Sementara Cristobal dinyatakan bersalah atas 14 dari 15 dakwaan.
Sebagai akibat dari hukumannya, Narsi kehilangan semua hak atas warisan yang ingin dia klaim. Harta warisan Ben sekarang ditetapkan untuk diwariskan kepada kedua putra dari May Abbott. Pada akhirnya, Narsi dan Cristobal masing-masing dihukum karena pembunuhan, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, penguntitan, pencucian uang, dan perusakan bukti. Narsi mengabaikan haknya untuk hadir di pengadilan saat putusan bersalah dibacakan. Mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan Alejandro dan Joel mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan dijatuhi hukuman 17,5 tahun karena bantuan mereka dalam pelaksanaan penyelidikan. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!